Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yunus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 105 Pekanbaru. Di video ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat kepada guru atau disebut dengan teacher center, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, kemudian kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal yang seharusnya saya lakukan adalah pembelajaran tersebut berpusat kepada anak atau student center. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, bukan sekedar menuntut atau hanya sekedar memberi pengajaran saja. Saya seharusnya lebih memberikan contoh dan teladan kepada murid-murid saya. Saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Sebelum melaksanakan aksi nyata ini, saya melakukan diskusi terlebih dahulu dengan teman sejawat melalui perencanaan. Kemudian saya juga menyiapkan perangkat pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, saya memulainya dengan terlebih dahulu membukanya dengan pembiasaan berdoa sebelum belajar untuk menciptakan situasi religius atau memunculkan karakter religius pada diri murid-murid saya. Setelah itu saya akan memaparkan isi dari pembelajaran dan cara-cara yang dilakukan selama pembelajaran. Selama pembelajaran saya membagi kelompok murid-murid saya dalam kelompok kerja kecil-kecil di kelompok yang akan mendapatkan tugas masing-masing. Setelah itu melakukan presentasi ke depan. Kemudian di depan saya akan membimbing murid-murid saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah selesai seluruh kelompok menampilkan hasil diskusinya, saya akan melaksanakan penguatan terhadap hasil belajar yang mereka tampilkan di presentasi di depan kelas. Kemudian saya menutupnya dengan berdoa dan memberi penguatan. Selama kegiatan pembelajaran secara diskusi dan berkelompok, kemudian presentasi, saya melihat anak-anak murid saya itu bersemangat sekali dalam melaksanakan pembelajaran, dan mereka sibuk dengan tugas masing-masing secara berkelompok. Dan ini adalah bagian dari cara saya untuk menghidupkan atau memfasilitasi dari pembelajaran secara berkelompok. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan, tentu saja ada tantangan dan hambatan. Kemudian saya carikan solusinya. Tantangan pertamanya adalah masih adanya beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama atau diam saja dalam kelompok, tetapi mengandalkan teman. Kemudian masih juga ada beberapa murid yang malu-malu ketika presentasi di depan kelas. Solusi yang bisa diciptakan adalah melakukan bimbingan secara personal, kemudian melatih mereka yang masih malu-malu untuk berani tampil bicara di depan kelas dengan membiasakan kegiatan serupa, yaitu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susianti SPD, teman sejawat dari Bapak Yunus SPD. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak Yunus saat ini telah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal itu dapat kami lihat
dengan berbagai macam media yang dibuat oleh Bapak Yunus sehingga anak lebih bersemangat untuk belajar, kemudian membimbing anak presentasi. Saya Mimi Indrawati, guru kelas 1 di SD Negeri 105 Pekanbaru. Saya rekan sejawat dari Bapak M. Yunus yang saat ini mengikuti pendidikan di Guru Penggerak Angkatan 11. Saya akan memberikan umpan balik testimoni bagaimana Pak Yunus sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Nah, diferensiasinya dengan menggunakan berbagai macam media. Yang pertama adalah bentuk konkret, kemudian video pembelajaran menggunakan Infokus. Nah, kemudian dalam pembelajarannya Pak Yunus juga sudah membagi peserta didik belajar dalam kelompok kecil, kemudian ada presentasi ketika selesai tugas dalam kelompok, diskusi dalam kelompoknya, dan Pak Yunus sudah melakukan bimbingan dalam presentasi dari peserta didiknya. Demikian Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Fasil, dan Bapak PP kami, itulah aksi nyata yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.